Baik kawan-kawan, kali ini saya mau merakit sebuah instalasi PLTS otomatis untuk kapasitas beban listrik serumah. Ini untuk maksimal beban daya 2000 watt ya. Untuk inverternya seperti ini, pakai low frekuensi trafotoroid 48 volt 2000 watt. Karena ini saya akan bikin otomatis, PLTS sebagai prioritas sedangkan PLN sebagai cadangannya, maka di sini saya siapkan juga sebuah ATS automatic transfer switch ukuran 63 ampere. Solar charge controllernya pakai MPPT dari Touchfine ukuran 60 ampere seperti ini. Untuk panel suryanya juga sudah saya rakit, ada 6 lembar masing-masing ukuran 120 WP, mereknya campuran. Ini semuanya saya seri ya, dengan nilai VOC sekitar 132 volt kawan-kawan. Kemudian untuk baterainya saya pakai satu buah jenis LiFePO 4 48 volt 100 Ah. Ini kapasitas totalnya 4800 kWh ya. Baik, kita akan mulai saja. Inverter LF-nya ini akan saya bongkar dulu. Nantinya ini akan saya masukkan ke dalam sebuah box panel PLTS ya, berikut dengan ATS-nya juga, biar nanti lebih rapi dan lebih aman tentunya. Inverter ini dengan semua alat yang sudah saya sebutkan tadi akan saya bangun menjadi sebuah solar home system off grid 48 volt ya, yang kedepannya ini bisa menjadi sumber energi listrik gratis yang sangat handal untuk mencukupi kebutuhan listrik di rumah. Mengingat dunia saat ini sudah mulai memasuki krisis energi ya, minyak bumi dan batu bara sebagai salah satu sumber listrik juga sudah mulai berkurang. Ini merupakan solusi terbaik saat ini karena kita Indonesia ini beriklim tropis dengan penyinaran matahari sepanjang tahun, energi matahari juga sangat berlimpah, maka tentunya kita bisa lebih efektif memanfaatkan sumber energi matahari tersebut dengan membangun PLTS seperti ini ya. Percayalah, kedepannya energi listrik terbarukan dan ramah lingkungan seperti ini akan menjadi andalan di masa depan kawan-kawan. Maka tidak heran PLN sebagai penyedia listrik nasional juga sudah mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya seperti ini. PLTS yang saya bangun ini ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan saya sendiri ya kawan-kawan. Saya bikin sesederhana mungkin agar lebih hemat biaya tentunya, tetapi tetap tidak mengesampingkan safety atau keamanannya ya, agar nantinya semua alat ini bisa berjalan baik, aman, dan bisa bertahan dengan umur yang panjang. Saya yakin untuk semua orang bisa merakit seperti ini asalkan punya kemampuan yang kuat dan tentunya memiliki dasar ilmu kelistrikan ya, dan juga harus dalam posisi pikiran yang tenang ya, fokus, karena jika terjadi kesalahan pemasangan, efek buruknya adalah kerusakan alat atau minimal cacat lah walaupun gak rusak juga. Ini output dari inverter menuju ke induktor dan trafotoroid udah saya hubungkan, tinggal kita pasang spacer di PCB kit inverternya. Kemudian ini saya pasang ATS-nya. Saya pasang DIN railnya, ini untuk dudukan MCB-nya ya. Kemudian ini saya pasang terminal blok 4 pol 25 amperan, ini untuk dudukan jalur dari PLN dan loadnya ya. Kemudian ini kabel output 220 volt AC dari inverter akan saya hubungkan ke ATS. Output 220 volt AC dihubungkan ke kapasitor, juga dihubungkan ke bagian feedback tegangan 220 volt AC ke inverternya ya. Sekarang saya akan pasang kabel output 220 volt AC dari inverternya ini ke bagian input sisi N ATS-nya. Karena PLN akan saya jadikan sebagai cadangan saja, prioritasnya adalah inverter ini ya. Oke, sekarang akan saya pasang kabel jumper dari kedua output inverter dan PLN-nya. Ini pakai kabel kawat tembaga masing-masing ukuran 1,5 mm. Kemudian pasang kabel dari output ATS menuju terminal blok untuk load-nya ya. Selanjutnya ini kabel saya hubungkan dari ATS menuju ke terminal blok untuk jalur dari kWh meter PLN nya ya.
Di box panel ini saya tidak pasang MCB AC karena MCB-nya sudah ada di KWH meter PLN-nya. Begitu juga dengan pengaman MCB di bagian load-nya saya pasang di dekat KWH meter nanti, karena jika dipasang di sini ini udah sempit kawan-kawan. Di bagian bawah inverter saya kasih isolator biar lebih aman saja. Ini saya pasang kabel on off inverternya karena nanti dikasih saklar di bagian depan box panelnya ya. Kemudian ini kabel menuju fan 2. Ini saya pasang toroid sensor arus untuk wattmeternya ke bagian jalur load beban. Kemudian ini saya pasang kabel untuk mensuplai wattmeter yang akan saya pasang di depan box panel. Saya pasang juga kabel untuk jalur menuju pilot lampnya. Untuk pilot lampnya ada 2, untuk indikator inverter juga untuk indikator PLN ya. Supaya lebih aman, kabelnya saya bungkus dengan isolator heatshrink selang bakar ya ini. Kalian bisa juga gunakan selang spiral untuk membungkus kabel ini ya. Ini supaya lebih rapi dan kabelnya juga nggak mudah lecet ketika dibuka tutup box panelnya kawan-kawan. Tinggal dirapihkan kabelnya pakai kabel tis seperti ini. Sebenarnya kalau kita beli inverternya yang build up pabrikan ya, ini tentu akan jauh lebih simple. Saya lebih suka memilih inverter LF rakitan ini karena kita bisa tahu spek aslinya ya. Mesinnya lebih handal dan jika perbaikan juga lebih mudah ya. Kalau kalian sudah pakai inverter LF seperti ini, pastinya nggak akan mau pakai inverter yang high frekuensi lagi. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, ini sudah mulai hampir selesai kawan-kawan untuk perakitan inverter pure sine wave LF toroid ini ya. Saya akan masukkan ke box panel ini. Ini box ukuran 50 x 40 x 18 cm kawan-kawan. Kita masukkan. Ini lumayan berat sekali. Beratnya ini karena trafo toroidnya ini ya. Ini 10 kiloan lebih ini. Pasang baut-bautnya, ada 4 baut di setiap pojoknya ini. Jadi di sini saya pakai 2 fan ya, arah aliran anginnya dari bawah masuk kemudian keluar lewat atas. Walaupun pakai inverter 48 volt, fan-nya ini tetap pakai 12 volt DC kawan-kawan, karena di kit inverternya ini sudah ada konverter 12 voltnya. Ini saya pasang kabel fan ke soketnya. Ini untuk fan 1 di atas ya, fan 2 nya di bagian bawah box panelnya. Nah, ini saya hubungkan kabel untuk fan 2 yang ada di bawah box panel ini. Saya pasang tutupnya. Kemudian saya pasang kabel untuk sensor wattmeter. Dan pasang kabel dari terminal load menuju wattmeter ini ya. Ini saya cari dulu jalur kabel untuk pilot lamp dan saklarnya biar nggak ketukar, soalnya kabelnya ini sudah dibungkus ya, jadi nggak bisa diraba-raba. Setelah ketemu jalurnya, sekarang saya pasang kabel on off inverternya ke saklar ini. Selanjutnya saya pasang kabel untuk pilot lampnya. Ini untuk PLN.
sedangkan ini untuk pilot lamp inverternya. Tinggal kita rapihkan. Oke, selesai. Tinggal kita pasang box panelnya di tembok seperti ini. Saya pakai baut pisser ya. Oke, ini sudah nempel di tembok. Baterai dan SCC juga ini sudah siap. Jalur menuju load beban ke rumah dan jalur dari PLN juga sudah saya tandai seperti ini. Ini kabel orange, ini dari PF ya, dari panel surya. Nah, ini di SCC juga sudah saya pasang kabel. Ini pakai kabel ukuran 16 mm tembaga murni ya, kabel las inverter ini. Ini akan saya hubungkan kabel baterai dari SCC ke inverter. Terhubung juga ke kabel menuju baterai ya, tapi dilewatkan dulu melalui sebuah MCB DC ukuran 63 ampere ini sebagai pengamannya ya. Kabel merah ini positif dan yang hitam negatif. Saya pasang kabel terminal baterainya. Kemudian dihubungkan ke MCB DC 63 ampere ini ya. Kemudian kabel PF SCC saya hubungkan ke MCB DC di sebelahnya. Ini MCB dalam posisi off semuanya ya. Setelah terpasang, ini saya hubungkan kabel dari panel surya ke MCB DC 63 ampere ini kawan-kawan. Jadi dengan MCB ini kita enak ya, bisa meng-on-off-kan jalur dari panel ataupun baterai. MCB DC yang saya pakai ukuran 63 ampere ini aman ya, karena ini tegangannya 48 volt, sedangkan beban maksimalnya ini 2000 watt. Jadi arusnya juga masih dalam rentang kerja MCB ini kawan-kawan. Nah, ini saya pasang kabel perpanjangan dari kWh meter menuju input PLN di box panelnya ya. Kemudian kabel dari output load inverter di box panel saya hubungkan ke jaringan listrik serumah. Di sini saya pasang MCB pengamannya kawan-kawan. Jadi ada dua MCB ya, MCB output dari PLN dan MCB inverter menuju beban. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya saya rakit relay ini untuk merubah jalur fan kawan-kawan. Yang tadinya fan itu hanya berputar ketika MOSFET sudah panas saja ya. Saya rubah menjadi berputar ketika inverter hidup. Kenapa? Karena untuk menjaga suhu trafo toroid dari inverternya ya. Kalau menunggu MOSFET panas, maka pendinginan untuk toroid juga kurang efektif. Kita butuh kipas yang selalu berputar ketika inverter bekerja kawan-kawan. Ini akan lebih efektif untuk mengusir hawa panas di dalam panel box ini ya. Sumber tegangannya juga saya pindahkan ke bagian soket DC converter di sini. Ini ada tegangan 12 volt DC-nya ya di sini. Kemudian untuk menjalankan relay ini saya ambil perintahnya dari jalur indikator pilot lamp inverternya ya.
Nah, sekarang PLTS Solar Home System 48 volt 2000 watt ini sudah selesai dirakit. Ini jalur PLN yang sedang aktif ya. Beban listrik sekitar 270 wattan. Sekarang kita akan coba pindah ke sumber listrik PLTS. Perpindahan ATS juga oke. Semua alat ini sudah bekerja dengan baik ya, sudah bekerja maksimal. Di sini SCC sudah mengecas baterai dengan bagus, sekitar 11 amperan. Ini dari panel total 720 WP ya. Masuk ke baterai dari PF ini sekitar 550 wattan kawan-kawan. Ini masih di musim hujan ya, jadi saya belum bisa tunjukkan efektivitas SCC Touch Spine ini. Karena cuacanya juga ini masih banyak mendung. Untuk baterainya juga ini oke, pengecasan juga lancar jaya. Oke kawan-kawan, seperti inilah PLTS Solar Home System di rumah saya, bekerja secara otomatis. Jika energi PLTS tidak cukup, maka ini akan switch ya, pindah sendiri ke PLN. Karena yang saya gunakan ini jenis inverter pure sine wave ya, maka ini bisa untuk semua peralatan listrik di rumah, baik untuk AC pendingin ruangan, pompa air, rice cooker, kulkas, lampu dan lain sebagainya. PLTS dengan sistem 48 volt ini saya bilang sangat efektif sekali kawan-kawan. Kenapa? Karena kita bermain di arus kecil ya. Beda dengan sistem 12 volt ataupun 24 volt. Arusnya tentunya lebih besar, khususnya pada bagian pengecasan baterainya ini. Jika kabel PLTS itu ada yang hangat walaupun sedikit ya, percayalah itu adalah kebocoran energi kawan-kawan, yang seharusnya bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, malah terbuang sia-sia karena faktor kabel yang kurang bisa mengcover arus listrik tadi. Setelah saya aplikasikan PLTS sistem 48 volt ini nyaris tidak ada kabel yang hangat sedikit pun, walaupun dalam load beban yang besar ya. Di beban pemakaian 1000 wattan juga ini kabel semuanya adem ya, tidak ada yang hangat sedikit pun. Sistem 48 volt ini sangat aman dari kebocoran listrik, sehingga efisiensinya juga meningkat kawan-kawan. Bagi kalian yang belum mencoba PLTS panel surya, segera coba-coba saja, karena di sini ada kenikmatan yang luar biasa kawan-kawan. Karena kalau sudah pakai, pasti akan ada kata, kenapa nggak dari dulu? Nah loh, mungkin kedepannya akan saya share juga bagaimana perjalanan PLTS ini ya, sehingga kita bisa tahu seefektif apa PLTS ini, bisa bekerja 24 jam nonstop apa tidak, total biaya perakitannya berapa, berikut kelebihan dan kekurangannya mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Dan kemudian semua alat yang saya pakai dalam perakitan ini akan saya cantumkan semuanya di deskripsi video ini ya, berikut link tokonya, siapa tahu ada yang ingin membuat PLTS seperti ini juga. Oke kawan-kawan, sekian saja berbagi dari saya tentang perakitan solar home system PLTS ya, sistem 48 volt kapasitas 2000 watt ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.